Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati sama Tuhan. Pada minggu malam hari ini, tanggal 25 Februari 2024, bersyukur kepada Bapa kita Yesus yang ajaib, dahsyat, sempurna jalannya Tuhan, yang sudah memelihara kita sepanjang hari. Tuhan sedang menyertai. Saat ini saya sedang pelayanan di Jember, dan tadi sudah pelayanan ibadah baik pagi dan sore. Dan Bapak Ibu semua saudara diberkati sama Tuhan, menikmati berkat kasih Tuhan. Dan kita mau setia kepada Bapa kita Yesus, karena Dia ajaib, Dia dahsyat, Dia luar biasa. Dan sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kembali kepada Yesus. Kita menyembah Tuhan, kita memujiakan Tuhan, dan kita mendengarkan firman Tuhan. Nanti saya mau baca Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 45 yang dikaitkan dengan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dan Maria nanti bersama Elizabeth juga kebersamaan akan berita kelahiran dari Yohanes Pembaptis, membuktikan bahwa Dia hidup, Dia ajaib, dan luar biasa. Dahsyat Tuhan itu luar biasa, pencipta segala-galanya. Itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, How Great Thou Art. Aku memujiakan kebesaran-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak terima segala pujian dan hormat di atas segala-galanya. Amin. Oh Lord my God, when I in awesome wonder, amen, hallelujah, consider all the work Thy hands have made, amen, hallelujah. I see the stars, I hear the rolling thunder, amen, hallelujah. Thy power throughout the universe displayed, amen, hallelujah. Then sings my soul, my Savior God, to Thee, amen, hallelujah. How great Thou art, how great Thou art, amen, hallelujah. Then sings my soul, my Savior God, to Thee, amen, hallelujah. How great Thou art, amen, hallelujah. How great Thou art, amen, hallelujah. When Christ shall come with your the acclamation, and take me home, you shall fill my heart, amen, hallelujah. Then I shall bow in humble adoration, hallelujah, and I proclaim, my God, how great Thou art, amen, hallelujah. Then sings my soul, my Savior God, to Thee, amen, hallelujah. How great Thou art, amen, hallelujah. How great Thou art, amen, hallelujah. That sings my soul, my Savior God, to Thee, amen, hallelujah. How great Thou art, how great Thou art, oh Tuhanku, bila ku ingat serta ciptaanmu semua, begitu agung dan ajaib, amen, haleluya. Ku saksikan matahari, bulan, dan bintang, semua adalah ciptaanmu yang amat mulia, amen, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, amin, haleluya.
Yesaya 45 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Bapakku yang ajaib, yang menjadikan langit dan bumi, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan segala-galanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang mulia. Amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, haleluya. Oh great God, amen. Oh great God, oh great God, oh great God. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, segala-galanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Sucikan mulutku, hatiku, dan pikiranku. Sebentar kami baca firman-Mu yang agung dan mulia, dan ampuni segala dosa kesalahan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Tidak pernah berhenti saya selalu berkata memujiakan Tuhan, sebab Dia yang layak menciptakan segala-galanya, yang menciptakan matahari, bulan, bintang, lautan, daratan, semua angin badai, semua dihentikan sama Tuhan. Segala macam bentuk, segala kuasa kejahatan semua dihancurkan dalam nama Yesus. Dan sudah menang atas kuasa maut. Yesus lahir dengan kedahsyatnya, dan Yesus mati yang penuh dengan kemuliaan dan bangkit atas kemuliaan Tuhan yang agung luar biasa, naik ke surga, dan janji Tuhan akan datang kembali. Dahsyat, pokoknya dahsyat. Saya berkata kepada Tuhan Yesus, pangkat Tuhan Yesus sempurna, pangkatnya sempurna, pangkat sempurna, tak terhingga pangkat sempurna Tuhan itu. Luar biasa, bangga saya punya Yesus. Dia menciptakan nasib mujur, nasib malang, yang menciptakan segalanya, yang menciptakan manusia, saudara. Ya, Yesaya 45 ayat 12 dikatakan, akulah yang menciptakan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentara. Dahsyat, yang menciptakan langit dan bumi, manusia, semua ciptaan Tuhan. Agung, agung, sempurna Tuhan itu. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Saya mau baca firman Tuhan. Mari berurutan. Sebelum kita berbangun tidur, minggu malam ini kita baca Injil Lukas pasal pertama ayat 26 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota
digali bernama Nazaret. Ini bulan ke-6 kalender Yahudi, saudara ya. Kalau kita lihat kalender Yahudi bulan ke-6 itu kalau di kita 3 bulan ditambah jadi sekitar September Oktober, saudara ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini kalau di bulan ke-6 Yahudi, kita kalau di tahun Masehi ini kurang lebih seperti itu ya. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Jadi kalau kita lihat Maria ini asalnya dari Nazaret. Jadi supaya jelas ya. Maka Yesus disebut dari Nazaret. Karena kalau dilihat Maria itu dari Nazaret. Saya puji Tuhan, saya sudah 62 kali ke Israel, jadi tahu persis ke Nazaret, gerejanya besar di situ, saudara. Ya, gereja terbesar di Asia Tenggara itu, di Timur Tengah kalau terbesar itu, besar sekali. Oke, kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, mampir ke di gereja ini Nazaret. Ya, di situ ada rumah, ya, di rumah Maria karena berasal dari situ. Ya, terus kalau Yusuf itu dari keturunan Daud, makanya disebut Daud kalau kita lihat ini adalah raja. Makanya kalau kita lihat silsilah Yesus, kenapa disebut Matius pasal 1 ayat 1? Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Kenapa disebut pertama silsilah Yesus Kristus anak Daud? Karena Daud itu raja. Dan kalau benar Daud raja, Yesus adalah raja segala raja. Dahsyat. Maka ini harus punya pengertian mendalami firman Tuhan. Ya, nah Daud itu raja. Ya, raja yang diurapi sama Tuhan, raja yang luar biasa ya. Dan dari keturunan Daud, dan Daud itu dari keturunan suku Yehuda ya. Jadi waktu kita bisa paham, bisa mengerti, sehingga kita bersih mengertikan firman Tuhan ya. Terus berikutnya kalau kita lihat ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Bangga saudara, Maria mendapatkan kasih karunia Tuhan ya, bahwa nanti dia melalui kandungannya yang ciptaan Tuhan. Maria ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan itu berkuasa saudara ya. Bisa juga melalui Maria atau berkuasa melalui siapapun yang dikehendaki Allah. Karena semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Tapi yang terpilih Maria, maka dikatakan mendapatkan kasih karunia dari hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki. Dan engkau menamai dia Yesus. Kandungannya bukan, mohon maaf, dari persetubuhan laki dan perempuan, bukan. Tapi kandungan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus Roh Tuhan. Dia sanggup melakukan segala-galanya. Kuasa Tuhan tak terbatas. Dia Allah Maha Kuasa. Maha segala-galanya. Mampu menjadikan segala-galanya. Karena dia ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Dan menjadikan Allah itu dirinya sendiri. Melalui Maria, perawan yang kudus, yang diberkati sama Tuhan, yang mendapat kasih karunia Tuhan, lahir dari seorang Maria yang diberkati Tuhan. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengurniakan kepadanya tahta Daud bapa ulunnya. Tak disebut tahta Daud karena Daud adalah raja. Jadi di atas raja segala raja, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Amin. Mungkin disebut raja saudara. Kami di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima saya mau baca ya. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya ini seorang nabi ya, yang diciptakan Tuhan, yang bernubuat kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus lahir. Sudah dinubuatkan sudah. Jadi dahsyat ini sudah. Kuasa Tuhan itu dahsyat. Maka kita kalau baca firman Allah luar biasa. Bangga saya menjadi hamba Tuhan. Sehingga punya Yesus adalah Allah yang benar, juru selamat kita. Ya. Terus berkata-kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus kan turun atasmu, dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menanggung engkau. Sebab itu anak yang telah kulahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki pada hari tuannya, dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak mustahil.
Karena Dia pencipta dan bumi. Dia berkata, jadilah terang. Terang itu saudara, jadi terang. Dahsyat Tuhan itu. Ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Malaikat meninggalkan dia. Karena Maria menjawab, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi Maria punya iman dan ketaatan. Di sini kita bisa belajar bahwa Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus menyertai kita semua. Dan jadilah kita seperti Maria. Yaitu apapun kita berkata, kehendakmu Tuhan yang jadi. Karena kuasa Tuhan dahsyat. Dan bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Terus berikutnya kita baca. Berapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjakkan anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet yang penuh dengan Roh Kudus. Wah, dahsyat saudara. Sama saudara, ya. Maria penuh dengan Roh Kudus, Elisabet penuh Roh Kudus. Karena nanti dari Elisabet lahirnya Yohanes Pembaptis. Maka sama-sama penuh dengan kuasa Roh Kudus. Tapi beda kalau Yohanes Pembaptis betul-betul lahir dari Elisabet dan suaminya Zakaria. Tapi kalau Maria dari kandungan Roh Kudus, beda ya. Nah, dia dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapa aku ini sampai tuh ibu tuanku datang menjenguk aku. Coba ini. Elisabet berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang menjenguk aku. Bahwa itulah Yesus sebagai Tuhan Yesus, ya. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagia ia yang telah percaya. Sebab apa dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Amin. Apa firman Tuhan itu pasti terlaksana. Sesuai dengan firman Tuhan saya mau baca. Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, demikian firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Seperti malam hari ini, firman Allah yang sudah menyertai kita akan semua memberkati kita semua, yaitu biar kita semua dipenuhi Roh Kudus. Seperti Yesus lahir dari kandungan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita semua dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, dan belajar kita kalau orang dipenuhi Roh Kudus selalu berkata kehendak Tuhan yang jadi. Itu sinkron karena Roh Kudus Tuhan sendiri. Dan kalau kita berserah kepada Tuhan, maka akan jadi. Maka selalu setiap doa kita berkata, setiap permohonan, jadilah sesuai kehendak-Mu, dan konsisten saudara. Ingat pada waktu Tuhan di Taman Getsemani, pada waktu berdoa kepada Allah Bapa di surga, kalau bisa cawan ini lolos, tapi bukan kehendak-Ku yang jadi, kehendak-Mu yang jadi. Jadi arti konsisten Tuhan itu, konsisten pekerjaan Roh Kudus, sehingga mari kita senantiasa berkata, ya Roh Kudus, jadilah sesuai kehendak-Mu. Oleh itu mari kita akan memujiakan nama Tuhan, biar makin hari kita mencinta Tuhan. Dia besar, Dia ajaib. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, karena Dia sanggup. Manusia tidak sanggup, tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala-galanya, karena kuasa Tuhan tak terbatas. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, dan ikuti firman Tuhan pada malam hari ini. Biar kita senantiasa dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, dan berkata, kehendak-Mu Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.